Ya, pasti pada Ya, anak-anak harus siap di masa PJJ. Ya, semuanya siap-siap. Assalamualaikum semuanya anak-anakku, sehat semuanya ya. Ya, anak-anak semua yang sudah hadir, selamat bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak siap siaga. Linknya langsung bergabung semua. Ya. Berapa orang? Puluhan ya. Ada. Aku share dulu. Bisa YouTube-nya apa? Bisa ini bisa dideketin. Apaan? Ini baru 95, tinggal 5 orang lagi. 100. Ya kalau yang 500 1000 itu kan bayaran apa lagi tuh? Udah pas 100 tuh. Udah. Siapa tuh? Asal jangan ustadznya terpentalin. Anak videonya boleh di-on-kan dulu semuanya. Sembilan, 100 lagi. Ya sudah 100 yang hadir. Sebentar lagi hanya bergabung di streaming YouTube. Gimana? Bahasanya Pak Am aja kok. Assalamualaikum Bu Lilis, gimana kabarnya Bu Lilis? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah berkah doanya Bu Lilis, sehat. Alhamdulillah sehat. Apa kabar Pak Haji? Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Nabil Saputra udah masuk terus Bu? Alhamdulillah. Ini lagi ngintip anak saya ini. Iya Bu. Lagi ngintip ini siapa aja udah masuk yang bisa masuk Zoom. Oke, terima kasih. Ya, alhamdulillah. Sehat yang penting Ibu ya. Amin. Alhamdulillah. Ustaz sehat keluarga semuanya. Alhamdulillah berkah doanya. Ini Bu Naili luar biasa tampilannya ini. Iya. Pak Haji kembali sehat semuanya. Ini karena di belakangnya buku-buku nih tadi. Makanya saya menyesuaikan. Sebentar lagi kita mulai sebentar ya Pak. Sedang. Ini Naila Malikanya adiknya Bu Naili ya? Ya. Banyak Pak adik saya. Anak-anak saya deh. Naila. Terus Naila Musnita, Naila Alifa, Naila apa lagi banyak. Naila yang belum ada. Gak ada saingan.
Di depan saya itu orang Nila, Bu. Mana depan lubang Naila? Udah 100. Saya di sini gitu loh. 100 ya. Lagi ngintip-ngintip anak kelas 91 nih saya. Bisa dilihat di sini. Anissa, Naila Yusuf. Naila Yusuf kelas berapa nih? Sudah 3 kali. Kau kena maksud apa tuh? Punya dia perfect. Assalamualaikum, Pak Haji kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Ustaz. Alhamdulillah, Assalamualaikum. Gimana, Pak Ustadz dengan keluarga semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pak Haji Kom, kapan? Ya, tanggal 12 bulan 12. Aduh, iya 12. Saya ingatnya 22. Mau punya mantu. Jadi siapa? Pak Ustadz? Ya. Alhamdulillah. Ini kakaknya siapa itu? Inaya? Kakaknya Inaya, kakak yang kedua. Oh, kakak yang kedua. Kakak yang ketiga. Kakak yang ketiga. Kakak yang ketiga ya? Oh, alhamdulillah. Kan yang pertama ya? Iya, pertama. Nah, bagus saya Hasya nih, Hasya 91. Begini, gampang lihatnya nih. Bisa jadi contoh. Hasya, terima kasih. Kamu sudah ini nulis kelas. Dan Ini tadi yang ke kelas ke anak-anak, linknya mana, Bu? Saya belum share nih. ada di grup ada. Di grup Jelas. yang nyebarin kita apa gimana? Iya. Wali kelas. Ya. Di grup apa nih, wali kelas ya? Ya, di grup wali kelas. Oke, siap. Kalau nggak bisa masuk dengan link Zoom, dikasih link YouTube-nya, Pak. Yang YouTube-nya yang mana nih? Aku nggak lihat. Di walas juga, Pak. Mungkin di bagian bawah coba. Ya, siap. Ulang infonya bentar. Ya gitu, baca fotonya anak-anak ketika berlangsung atau gimana nih? Anak-anak fotonya. Mulai sekarang boleh. Mulai dari sekarang boleh. Boleh deh. Mulai dari sekarang sudah boleh. Boleh anak-anak mulai dari sekarang tuh. Ada yang nanya 91. Pas share tadi udah isi ya. Ya, pokoknya begitu di-share linknya sudah boleh isi absensi. Ya, baik ya. Ini sudah 100 orang yang hadir di link Zoom. YouTube mah bisa banyak. Di info aja suruh isi chat ke YouTube. Ini Bambang Ya, Sunarso tolong aja. teman-teman info ke teman-temannya lagi ya yang nggak bisa gabung di link ini dan bergabung di link YouTube streaming, boleh menuliskan kehadirannya di bagian chat ya, di bagian chat streamingnya ya, tulis saja namanya, misalnya Naura hadir, Naura 72 hadir gitu ya, Naila 72 hadir. Silakan diinfo teman-temannya. Baik, Ustaz Mahmud, kita bisa mulai dari sekarang. Siap, Bu. Siap ya. Ananda Fairuz. Ya, Bu. Siap ya. Zerina siap. Ya, siap. Baik. Ya, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Kepada yang terhormat
Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 131 Jakarta, Bapak Dr. Andes Agus Isnadi MPD. Yang terhormat Bapak dan Ibu Wakil, yang terhormat Ibu Kasatlam TU beserta staf, Bapak dan Ibu guru, Bapak dan Ibu wali kelas yang sudah bergabung pada siang hari ini, dan juga anak-anakku semuanya yang Ibu banggakan. Semoga majelis ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anakku, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita hari ini untuk bertatap maya dalam kegiatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1442 Hijriah. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu mulia, menjadi uswatun hasanah buat kita, penunjuk jalan sehingga kita berada di dalam syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik hadirin yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kegiatan kita pada hari ini diawali dengan membacakan ayat suci Al-Quran serta terjemah. Kemudian yang kedua, sambutan. Acara yang ketiga adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz kita, Bapak Ustadz Makmur Sabari MPDI. Kemudian dilanjutkan dengan doa ya Pak Ustadz. Doa, ditutup dengan doa. Selanjutnya kita masih ada satu lagi, yaitu tayangan film pendek tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga ada kuisnya, ya. Jadi anak-anak jangan sampai pergi dulu sebelum acaranya selesai, gitu ya. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjut kepada acara kita yang pertama, yaitu mari sama-sama kita buka acara Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini dengan bacaan ayat Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Fairuz Mumtaz, dan sari tilawahnya atau terjemah akan dibacakan oleh Ananda Siti Zerina. Dipersilahkan kepada Fairuz dan Siti Zerina untuk bersiap. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim.
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaum sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belah kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang. Jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal. Dan Dia adalah Tuhan yang memiliki si agung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Fairuz dan Ananda Siti Firina yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan berikan kepada kita rahmat dan hidayahnya. Karena kita sudah membacakan ayat suci Al-Quran dan anak-anak mendengarkannya dengan khusyuk. Baik, anak-anakku sekalian semuanya, serta Bapak dan Ibu wali kelas yang mendampingi, mungkin juga ada orang tua di sini yang mendampingi. Sama-sama kita dengarkan sambutan dari, kebetulan hari ini Bapak Kepala Sekolah sedang ada kesibukan di wali kota yang tidak bisa bertatap maya, tidak memungkinkan. Sehingga pada hari ini sambutan akan diberikan oleh Bapak Tamsukah Isdanul sebagai pembina OSIS SMP Negeri 131 Jakarta. Kepada Bapak Takdir kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala Di unmute dulu dah. Di unmute Pak Takdir. ya. Masih di mute itu Pak Takdir. Sekarang. Mute. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberi kita kenikmatan bersama iman dan kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul dan kegiatan peringatan hari besar Islam, yaitu Maulid Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tadi disampaikan oleh Bu Nervi Hajalil bahwa hari ini Bapak Kepala Sekolah kita hadir di tengah kita karena ada keperluan dinas. Karena itu saya mewakilkan
beliau untuk memberikan sambutan dalam kegiatan ini. Ya, anak-anak sekalian dan Bapak Ibu, orang tua siswa dan rekan kerja, Bapak Ibu guru dan tenaga tata usaha. Kegiatan peringatan Maulid bersama ini diadakan bertujuan untuk memberikan pembekalan mental pada peserta didik agar mereka mencintai Rasulullah dan mereka mau suri teladankan, menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan. Karena kita sebagai umat Islam tidak ada yang patut kita memberikan suri teladan contoh, ya, kecuali adalah Nabi kita besar Muhammad SAW. Itu karena pentingnya ya kegiatan ini kita selenggarakan pada hari ini. Ya, semoga semua siswa bisa mengikuti semuanya, baik melalui meeting maupun yang tidak masuk, tidak bisa masuk ke meeting karena keterbatasan ya daya tampungnya, bisa mengikuti melalui YouTube. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya terima kasih dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz Mahmur yang telah bersedia memberikan ceramah pada hari ini, ya, pencerahan ya. Semoga dengan kita mendengarkan ceramah pada hari ini menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tamrin untuk sambutannya. Ya, intinya anak-anak menjadi Nabi Muhammad SAW sebagai Tuhan Islam. Baik anak-anak sekalian, kita lanjut kepada acara puncak, yaitu tausiah dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Mahmur Sabari MPD. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sahibi a'lal maqam wa ala alihi wa ashabihi ya nabihil ulumi wal hikam. Amma ba'd. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Faqala aidon wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Al-ayah sadaqallahul 'adzim. Yang sama-sama kita hormati pimpinan SMP Negeri 131 Jakarta, yaitu Bapak Kepala Sekolah yang mulia Bapak Dr. Andes Agus Isnadi MPD, yang pada kesempatan ini berhalangan hadir karena kesibukan beliau di wali kota untuk kepentingan sekolah kita tentunya. Ibu Bapak Wakil Kepala Sekolah beserta staf,
kemudian Ibu Kasatla yang berkesempatan hadir, juga segenap anggota tata usaha, Ibu Bapak Guru, rekan kami Bapak Takdir Syah, kemudian guru kita bersama Bapak Haji Kombali, Ibu Bapak Guru semuanya, Ibu Lilis, Ibu semuanya yang berkesempatan hadir di kesempatan ini, mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anakku semua yang Bapak banggakan, seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Takdir, mewakili Bapak Kepala Sekolah, bahwa kegiatan ini penting untuk dilaksanakan meskipun di tengah-tengah pandemi seperti ini. Secara pribadi Bapak harus apresiasi penuh ke tim ini, terutama Ibu Hajah Naili, Bapak Takdir yang di tengah-tengah kesibukannya, selain memberikan tugas pokok sebagai pendidik, juga ada tugas tambahan yang tidak kalah pentingnya dari sekolah, namun di sela-sela itu masih menyempatkan waktu untuk kegiatan ini. Untuk itu sekali lagi kita apresiasi. Silakan tepuk tangan anak-anak semuanya, terutama Bapak dan Ibu Naili. Baik, selanjutnya anak-anak, tema yang diangkat oleh panitia ini luar biasa, meningkatkan semangat kepedulian kita di tengah pandemi ini. Maka nanti tentu yang Bapak sampaikan tidak semata-mata bagaimana kita bersikap peduli, karena yang peduli dari kita udah cukup banyak dengan caranya masing-masing, juga yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Karena temanya tetap maulid untuk menambah kecintaan kita kepada Nabi, maka Bapak mulai dari awal kelahiran Nabi ya. Anak-anakku semuanya, kalau kita baca dalam sejarah bahwa 15 abad yang lalu di Barat itu ada negara besar yang namanya negara Eropa. Pendidikannya sudah maju, kemudian dia juga sudah punya agama namanya agama Katolik, sudah punya kitab namanya Al-Ahdul Jadid, juga sudah punya undang-undang. Jadi dari satu sisi negaranya maju, pendidikannya juga oke, sudah ada undang-undangnya, tetapi ada satu sisi gelapnya ya, kalau bisa dikatakan, atau satu sisi kelemahannya. Apa kelemahannya? Penguasanya terhadap rakyatnya, terutama yang dikategorikan sebagai budak, itu memperlakukan sewenang-wenang, memperlakukan semena-mena. Kita lihat kalau dalam film itu kan ada namanya Gladiator, nah itu sebenarnya warisan dari 15 abad yang lalu, di mana para pembesar-pembesar Eropa itu suka nonton di satu tempat terbuka, atau katakanlah gor begitu, yaitu dua orang manusia yang diadu tapi budak. Nah, ketika salah satunya sudah ada yang meninggal, sudah ada yang mati, mereka semua bersorak-sorai, tepuk tangan, gembira sekali. Kenapa? Karena acara sukses. Jadi itu. Jadi 15 abad yang lalu di satu sisi sudah ada kemajuan, tapi di sisi lain masih ada sisi gelapnya. Nah, pada saat yang sama di timur ada negara Persia yang sama-sama maju. Dia juga sudah punya agama, namanya agama Majusi atau Zoroaster. Kemudian dia juga sudah punya kitab suci, Avesta, juga punya undang-undang. Demikian, dia masih punya sisi lemahnya juga. Jadi kalau ada rakyatnya yang melanggar, cepat-cepat diberikan hukuman kepada rakyat jelata itu. Tetapi kalau ada hubungan koneksi dengan penguasa, dengan raja, jangankan ditindak, bahkan tidak dianggap itu sebagai satu pelanggaran. Berarti di satu sisi dia maju, sudah punya undang-undang, tapi di sisi lain masih ada sisi gelapnya, yaitu hukum hanya diberlakukan bagi mereka rakyat kecil. Jadi di barat ada negara Eropa, kemudian di timur ada negara Persia, tengah-tengahnya ada negara Arab. Nah, negara Arab ini, anak-anakku semuanya, ini sudah sempurna. Sempurna apanya? Sempurna jahiliyahnya. Agama tidak punya, undang-undang tidak ada, kemudian yang menjadi sesembahan 360 berhala. Kemudian kalau ada masalah kecil itu bisa menjadi melebar kemana-mana,
karena di sana banyak suku, sehingga ketika terjadi perselisihan itu terjadi peperangan yang berkepanjangan. Nah, di tengah-tengah situasi yang seperti inilah anak-anakku semuanya, Allah berkehendak untuk mengangkat Rasul akhir zaman, yaitu yang kelak kita kenal dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sedikit kisah ini, ketika baru saja melangsungkan akad nikah, ayahanda dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian pagi-pagi itu berjalan-jalan, kisahnya, ceritanya seperti itu. Kemudian bertemu dengan seorang perempuan Arab yang cantik luar biasa. Maka perempuan ini tertarik untuk dinikahi oleh Said Abdullah, karena memang parasnya luar biasa, ganteng, luar biasa gagah. Pokoknya kalau anak-anak zaman sekarang, kalau wanita zaman sekarang pasti semuanya tertarik. Kemudian apa jawaban Said Abdullah, yaitu ayahanda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memberikan penjelasan kepada wanita itu, udah nggak apa-apa, saya sudah nikah. Kalau memang istri saya nanti mengizinkan, saya mau menikahin kamu, begitu. Singkat ceritanya begitu akhir-akhir ya. Nah, ternyata setelah beberapa hari kemudian bertemu dengan wanita itu, ternyata wanita itu tidak tertarik lagi kepada Said Abdullah. Kenapa? Karena nur Muhammad yang tadinya ada di wajah Said Abdullah itu telah berpindah kepada Nabi Muhammad yang waktu itu memang sudah ada di rahim ibundanya Sayyidah Aminah. Jadi memang luar biasa sekali, seperti di dalam kitab Al-Barzanji, kemudian di dalam kitab-kitab sholawat yang lainnya itu memang disebutkan bahwa seandainya tidak karena nur Muhammad, maka tidak aku ciptakan alam semesta ini. Jadi ada kebenarannya, memang alam semesta ini diciptakan karena nur Muhammad. Meskipun Allah sudah mentakdirkan dan sudah merencanakan yang lainnya ya, tetapi memang benar bahwa diciptakannya Nur Muhammad itu telah lebih dahulu, meskipun secara fisik, secara jasad beliau diangkat oleh Allah menjadi Rasul akhir zaman. Nah, singkat cerita, ketika Nabi dilahirkan, maka seperti yang kita baca dalam sejarah itu, salah seorang pamannya, yaitu adik daripada Said Abdullah yang bernama Abu Lahab, itu riang gembira, senang sekali terhadap kelahiran Muhammad ini. Sehingga sebelum kelahiran beliau, si Abu Lahab ini mengutus salah seorang budaknya atau pembantu di rumahnya untuk selalu mengawasi keadaan rumah Sayyidah Aminah. Kenapa? Karena memang sudah tidak ada ayahnya. Jadi keponakannya yang akan lahir itu memang sudah ditinggal ayahnya sejak beliau ada dalam kandungan berumur 2 bulan. Nah, begitu mendengar informasi bahwa keponakannya telah lahir, maka spontan si Abu Lahab ini memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah. Nah, budak yang bernama Suwaibah ini dibebaskan karena apa? Karena girangnya Abu Lahab terhadap kelahiran Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang notabene adalah keponakannya. Nah, di sini kita bisa lihat aku semuanya, seandainya Abu Lahab yang sampai akhir hayatnya saja tidak pernah mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saking girangnya atas kelahiran beliau, itu dalam sebuah mimpinya Sayyidina Abbas itu salah satu paman Nabi juga, itu bermimpi bahwa Abu Lahab ini dikurangi siksanya disebabkan karena senangan beliau sampai kemudian spontan dia memerdekakan budaknya, maka setiap hari Senin itu siksanya dikurangi. Sehingga dalam sebuah syair itu disebutkan yang artinya begini, seandainya Abu Lahab yang notabene tidak beriman kepada Nabi saja setiap hari Senin itu siksanya dikurangi, bagaimana orang yang beriman kepada Nabi lalu hidup dalam keadaan tauhid dan mempercayai kepada Nabi, lalu beriman dan mengamalkan semua ajarannya, apa tidak lebih banyak lagi kesempatannya untuk mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu guru, anak-anakku semua yang Bapak banggakan, itulah sedikit kisah tentang bagaimana Nabi dilahirkan dan dalam situasi apa.
Lalu kemudian kalau kita lihat misalnya sejarahnya Nabi Nuh misalnya, sejarahnya Nabi Sulaiman, sejarahnya Nabi Musa, sejarahnya Nabi Ibrahim, sejarahnya Nabi Isa misalnya, tentu yang kita dapatkan berbeda dengan apa yang kita dapat ketika kita mempelajari sejarah Rasulullah SAW. Sebagai contoh misalnya, kalau kita baca sejarahnya Nabi Nuh misalnya dalam Al-Quran bahwa beliau adalah seorang nabi yang gagah perkasa dan mampu membangun perahu yang kuat luar biasa sehingga mampu bertahan di tengah ganasnya ombak ketika Allah menurunkan banjir bandang. Begitulah kira-kira yang dikisahkan di dalam Al-Quran. Begitu juga ketika kita baca sejarahnya Nabi Sulaiman, nabi yang kaya raya, yang mukjizatnya mampu berbicara dengan binatang, dengan jin, dan pasukannya juga bukan dari hanya golongan manusia, tapi juga dari golongan jin. Begitu kira-kira yang digambarkan dalam Al-Quran. Begitu juga kalau kita baca kisahnya Nabi Musa misalnya, seorang nabi yang kuat, gagah perkasa, bahkan pernah menjadi jawara ketika tawuran antar kelompok. Beliau memenangkan tarungan itu, dan kemudian tongkatnya bisa membelah lautan, kemudian bisa berubah menjadi ular, dan sebagainya. Nah, begitu juga kalau kita baca kisahnya Nabi Isa, kemudian Nabi Yunus, dan sebagainya, bahwa yang ditampilkan adalah kekuatan-kekuatan lahiriah. Nah, itu semua tidak kita jumpai dalam kehidupan atau sejarah yang dialami oleh Rasulullah SAW. Nggak ada satu ayat pun yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu membawa tongkat, kemudian membuat perahu, kemudian tidak mempan dibakar misalnya, lalu masuk ke perut ikan. Nggak ada sama sekali. Kenapa? Karena dua hal setidaknya. Pertama, bahwa kehebatan fisik atau kekuatan lahir seperti itu tidak begitu penting dalam kehidupan umat Nabi Muhammad. Sebagai contoh misalnya, kalau Nabi Musa dalam sejarahnya ya, Nabi Musa dalam sejarahnya itu kan tongkatnya ketika dipukulkan ke bebatuan memancarkan 12 mata air misalnya ini. Wa idz tasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asaqal hajar falfajarat min husnata asyrata ayna, dan seterusnya itu. Kenapa? Umatnya Nabi Muhammad juga memancarkan banyak mata air kan? Kita lihat itu tukang bor sekarang misalnya ini gambar. Nah, itu nggak penting bagi umatnya Nabi Muhammad. Bahkan bagi Nabi Muhammad juga tidak penting. Kalau Nabi Musa memancarkan air 12 mata air berkat tongkatnya, dari jari-jari Nabi juga memancar air yang putus sampai 1.400 orang cukup untuk berwudu dan mencukupi kebutuhannya saat itu. Itu gambarannya seperti itu. Nah, yang kedua, ternyata kekuatan fisik itu tidak berpengaruh penting bagi proses dakwah para nabi. Kita lihat misalnya, Nabi Nuh dakwah 950 tahun. Hanya beberapa orang saja yang mengikuti. Dan pada ujungnya, umatnya yang durhaka itu ditenggelamkan justru di hadapannya sendiri. Begitu juga Nabi Musa, 120 tahun berdakwah, hanya beberapa orang saja yang taat. Ujung-ujungnya umatnya ditenggelamkan di depan matanya sendiri. Beliau sendiri yang membelah lautan itu, beliau bisa lewat, dan beliau sendiri yang menutup dan mengalirkan air lantaran mukjizatnya yang Allah berikan. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Nah, sementara kehidupan Nabi besar Muhammad SAW tidak lebih dari 23 tahun. Ya, beliau berdakwah dengan 13 tahun periode di Makkah, lalu 10 tahun periode di Madinah. Ini kebetulan ada hubungannya pelajaran ini dengan kelas 7 ya. Bagaimana kelahiran Nabi sampai kemudian periode Nabi di Makkah. Ini kebetulan ada hubungannya Bu Nelly ya dengan pelajaran kelas 7 ya. Sejarah kelahiran Nabi. Ada hubungannya dengan kelas 7 kan? Iya. Halo Mama, suara Bapak terdengar nggak? Ada. Terdengar nggak? Takutnya nggak terdengar. Oke, terima kasih. Ya, kelas 7-nya ada hubungannya ini. Begitu juga kelas 8 yang saat ini kalau tidak salah Bani Umayyah ya Bu Aja Nelly ya. Bani Umayyah. Oke, kemudian kalau kelas 9 sejarah masuknya Islam di Indonesia. Berarti ada hubungannya sesungguhnya ini. Baik, anak-anak semua ya. Jadi
23 tahun Nabi berdakwah dengan 2 periode Mekah dan periode Madinah, tapi pengikutnya sampai hari ini, bahkan misalkan sebelum hari ini pun ketika beliau wafat setelah 23 tahun berdakwah, ratusan ribu bahkan mungkin jutaan pasang mata meneteskan air mata. Kenapa? Nabi memang tidak meninggalkan tongkat karena tongkat bisa lapuk. Nabi tidak meninggalkan perahu karena perahu juga bisa karam. Nabi juga tidak meninggalkan api karena api juga tidak padam. Apa yang ditinggalkan oleh Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lain adalah wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berada dalam rel budi yang mulia atau budi yang luhur. Jadi tidak tampak, tetapi tidak satupun orang yang tidak tersentuh dengan kelembutannya, tidak tersentuh dengan hatinya. Itulah sebabnya keberkahannya yang sampai kita rasakan pada saat ini adalah kita tidak pernah bertemu dengan beliau, kita bahkan tidak bertemu dengan para sahabat beliau, tidak bertemu dengan para tabi'in, bahkan tabi'in, dengan jarak ribuan kilo antara Nusantara dengan Jazirah Arab di mana tempat Nabi diutus. Tapi alhamdulillah Allah anugerahkan kepada kita nikmat yang luar biasa, yaitu keimanan kepada Allah dan keimanan kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai isi atau wahyu yang dibawa oleh Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini adalah jasa Rasulullah, anak-anak. Kita berutang budi pada beliau. Maka itulah sebabnya kita harus berbanyak membaca sholawat kepada beliau. Dan salah satu bukti kecintaan kita kepada beliau, ya dilaksanakannya kegiatan ini. Dilaksanakannya kegiatan ini tidak lain adalah dalam rangka mewujudkan mahabbah kita kepada Nabi Muhammad. Memang lahirnya yang mengundang ini panitia, tapi pada hakikatnya kehadiran kita di ruang ini tidak lain adalah karena memenuhi panggilan Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku semuanya, berbicara tentang meningkatkan semangat kepedulian kita di era pandemi ini, nanti silakan anak-anak simpulkan sendiri. Bapak ada beberapa catatan di sini yang bisa kita simak bersama, mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita. Jadi untuk bisa kita berpartisipasi aktif, maka kita harus punya ilmunya, ya, sehingga disebutkan sesungguhnya tidak ada yang sulit dalam hidup ini, melainkan ketiadaan ilmu. Jadi kalau ada ilmunya, hidup itu menjadi mudah. Kenapa hidup ini susah misalnya? Karena kita tidak punya ilmu. Termasuk ini, membuat link yang tadi diprakarsai oleh panitia, Pak Takdir, Bu Naili, dan teman-teman yang lainnya, termasuk juga Bu siapa Bu bahasa Inggris itu? Bu Misria ya, dan teman-teman yang lainnya. Ini kalau ada ilmunya mudah, tapi kalau tidak ada ilmunya ya sulit. Nah itu contohnya. Jadi sekali lagi anak-anakku semuanya, sebenarnya dalam hidup ini tidak ada yang sulit. Kesulitan disebabkan karena tidak ada ilmu. Nah, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya menjadi ikon kita bersama. Apa yang beliau ajarkan merupakan satu paket lengkap. Sehingga kalau kita mau mengambil pelajaran dari beliau, insya Allah dalam situasi apapun kita bisa menghadapinya. Nah, apa yang harus kita pelajari sebagai satu bekal untuk menghadapi berbagai keadaan di hadapan kita yang akan datang? Karena begini anak-anak, kalian akan mengalami satu masa yang tidak sama dengan masa yang sudah dialami oleh ibu bapak kalian, termasuk yang sudah dialami oleh bapak ibu guru kalian. Maka yang perlu kita siapkan setidaknya adalah 3 ilmu ya, 3 ilmu itu. Pertama ilmu agama atau yang biasa disebut dengan ilmu dini atau ilmu syar'i. Lalu yang kedua adalah ilmu profesi. Kemudian yang ketiga adalah ilmu kreasi. Nah, ilmu dini, ilmu profesi dan ilmu kreasi.
ilmu dini atau ilmu syar'i ini didapat melalui ngaji. Nah, makanya anak-anakku semuanya itu kegiatan kegiatan pembiasaan setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya itu kan yang pertama pasti tadarus Al-Quran. Ini upaya sekolah dalam menanamkan nilai-nilai agar kalian dalam situasi apapun kalian tetap mengaji, karena salah satu upaya untuk memperkuat ilmu dini atau ilmu syar'i adalah dengan mengaji. Kemudian kalau ilmu profesi itu diperoleh melalui pendidikan formal. Makanya kalian dulu sudah disekolahkan oleh orang tua kalian melalui PAUD, kemudian TK, TPA, kemudian SD, SMP, dan nanti sampai ke perguruan tinggi. Sementara kalau ilmu kreasi itu diperoleh melalui kenyataan hidup atau pengalaman hidup yang dialami oleh masing-masing orang. Nah, dulu pada waktu Bapak sekolah dengan Pak Takdir, dengan Pak Haji Kombali misalnya, kalau Bu Naili mungkin sudah udah diganti ya. Itu di sekolah-sekolah selalu ditampilkan visi yang luar biasa menurut saya itu takwa, cerdas, terampil, begitu ya Pak Takdir ya. Iya. Itu sejujurnya visi sekolah yang luar biasa itu ya. Takwa, cerdas, terampil. Ini sebenarnya hasil perpaduan dari kecerdasan hati, kemudian kecerdasan otak, dan kecerdasan fisik atau terampil. Anak-anakku semuanya, bahwa kalau kita belajar ngaji, tentu kita akan menjadi orang yang bertakwa. Kemudian kalau kita belajar di sekolah, kita akan menjadi orang yang cerdas. Dan kalau kita belajar tentang kehidupan, kita akan menjadi orang yang terampil. Itu kira-kira ya. Jadi mengaji akan menghidupkan hati, kemudian belajar rajin di sekolah akan menghidupkan otak, dan selalu belajar tentang kehidupan atau apa yang dilakukan oleh orang lain yang ada di sekitar kita, itu akan menghidupkan otot. Kira-kira seperti itu yang Bapak catat ini ya. Maka ketika kita sering mempelajari ilmu-ilmu agama, kita kemudian mahir untuk mengolah rasa, karena itu kaitannya dengan hati. Kalau kita rajin belajar di sekolah, kita akan mampu mengolah rasio, dan kalau kita rajin mempelajari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, maka kita mampu untuk mengolah raga. Kira-kira seperti itu yang Bapak catat ini. Kemudian yang keempat, kalau kita sering mengaji, maka apa yang kita lakukan itu akan membuat hati kita menjadi sensitif. Dan kalau kita belajar sungguh-sungguh di sekolah, itu akan membuat kita menjadi menjadi pandai berpikir. Dan kalau kita memperhatikan apa yang dilakukan oleh orang lain di sekitar kita, maka kita akan memproduktifkan fisik kita. Jadi perpaduan dari kecerdasan hati, kemudian kecerdasan otak, dan kecerdasan otot, maka lahirlah manusia-manusia yang takwa, kemudian cerdas, dan manusia yang terampil. Nah, ini tentu anak-anak manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari bisa kita lihat misalnya ya. Kalau kita kerja dengan memadukan hati, memadukan kecerdasan, dan memadukan keterampilan, maka kita akan menjadi orang yang bisa kerja dengan ikhlas, kerja dengan cerdas, sekaligus kerja dengan keras. Nah, kalau kita hanya mengandalkan otot saja, kita hanya akan mampu untuk kerja keras. Nah, kalau kerja keras tentu rezeki yang kita peroleh terbatas. Contoh misalnya, kita lihat kuda, tahu kuda ya? Tahu kuda? Tahu kuda anak? Tahu kan? Biasanya kuda itu menari apa? Menari gerobak, menari pedati ya. Iya. Yang didapatkan ya pas-pasan, terbatas, ya hanya mendapatkan makan saja. Atau misalnya kerbau itu kalau di kampung itu digunakan untuk membajak sawah. Itu kan tenaga yang dikeluarkan luar biasa. Yang dia dapat rezekinya apa? Ya hanya cukup makan aja. Kenapa? Karena yang digunakan otot. Nah, berbeda dengan orang yang kerjanya kerja cerdas. Kalau kerja cerdas, ini seperti contoh misalnya dokter.
Dokter itu kerja cerdas di tempat yang nyaman, kemudian nggak kepanasan, bahkan tempatnya biasanya sejuk, kemudian yang datang juga menyenangkan, biasanya begitu kan? Yang menyenangkan itu bawa duit. Itu dokter kerja cerdas. Sehingga yang datang ke situ misalnya pernah ke dokter nggak, anak-anak? Virus Mumtaz pernah ke dokter nggak? Pernah. Atau yang lainnya paling tidak pernah menyaksikan orang pergi ke dokter kan? Ya, profesi dokter itu luar biasa, dengan kecerdasannya itu kerjanya tidak seperti orang yang menggunakan kerja keras atau kerja otot. Iya kan? Dan begitu pasiennya datang terus udah selesai, tanya berapa tarifnya, berapa harganya gitu. Apapun yang diucapkan oleh dokter, pasien nggak pernah nawar. Coba pernah nggak ada orang ke dokter, kemudian dokternya bilang ketika pasien selesai berobat, berapa dok biayanya gitu. Kemudian dokter bilang 400.000, lalu pasiennya nawar, nggak boleh 200.000 dok. Itu pernah nggak dengar kayak itu? Nggak pernah. Kenapa? Nah itu kerja cerdas. Sehingga kalau kerja cerdas, rezekinya lebih luas. Kalau tadi kerja keras itu rezekinya terbatas. Nah kalau kerja cerdas, rezekinya lebih luas. Nah satu lagi, kalau kemudian kita kerja ikhlas. Kerja ikhlas itu akan melahirkan rezeki yang tanpa batas. Karena Allah berjanji dalam Al-Quran, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rezeki kepada mereka-mereka yang ikhlas, mereka yang mampu mengolah hati di tengah keheningan malam saat orang-orang lain pada tidur, maka Allah akan berikan kepada mereka rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Idealnya anak-anakku semuanya, kalau kita punya ilmu, kita bisa kerja keras, kita bisa kerja cerdas, kita juga bisa kerja ikhlas. Tinggal kapan dan di mana kita menempatkannya. Jadi kadang-kadang kita juga harus kerja keras, lihat situasi. Kadang-kadang kita juga harus kerja cerdas dalam situasi seperti apa, dan harus diiringi dengan keikhlasan agar Allah anugerahkan kepada kita rezeki yang tidak terbatas. Dan ingat anak-anakku semuanya itu, bahwa rezeki itu tidak sama dengan gaji. Ya, rezeki tidak sama dengan gaji. Banyak orang yang gajinya besar tapi rezekinya sedikit. Meskipun banyak orang yang gajinya sedikit, rezekinya juga sedikit. Tapi yang harus kita pahami bahwa rezeki itu tidak selalu sama dengan gaji. Contoh, kita bisa lihat banyak orang kaya raya, sampai mobilnya juga, mobil mewahnya melimpah, rumahnya megah, tapi dia tidak bisa menikmati kekayaannya. Itu kan berarti kan penghasilannya, income-nya banyak, tapi rezeki yang dia bisa akses untuk memenuhi kebutuhan dirinya tidak sebanyak itu. Makanya ini yang harus kita pahami, bahwa rezeki itu tidak identik dengan gaji. Maka yang harus perlu kita syukuri berapapun adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Baik rezeki itu berupa uang, berupa kesehatan, berupa kecerdasan, berupa keamanan, berupa kenyamanan, pokoknya apapun yang kita rasakan sebagai satu nikmat, itu adalah rezeki yang tidak boleh tidak kita abaikan dan harus kita syukuri. Sehingga janji Allah bahwa kalau kita mensyukuri nikmat itu, maka senantiasa Allah akan tambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan sungguh benar, seandainya kalian bersyukur, pasti akan kami tambah. Dan kalau kalian kufur, tidak mensyukuri apa yang kami anugerahkan kepada kalian, maka percayalah bahwa siksaku amat pedih. Itu kata Allah. Anak-anakku semua, Bapak Ibuku yang berkesempatan hadir di Tatap Maya ini, itulah kiranya yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan menjadi pemikiran kita bersama ya. Jadi Bapak tidak bermaksud menggurui, tapi hanya mengingatkan saja kepada diri Bapak sendiri terutama, dan juga membuka bahan pemikiran buat kita semuanya, bagaimana seharusnya kita menyikapi situasi seperti ini. Yang jelas, kalau tadi ada ilmunya, insya Allah tidak ada yang sulit. Maka kuncinya buat kita dalam situasi seperti ini pun kita harus tetap belajar. Maka izinkan Bapak, Pak Tadbir, Bu Hajah Naili, dan Pak Haji Kombali, juga Bu Misria, berpesan kepada anak-anakku semuanya, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9, baik yang hadir di Zoom ini maupun yang melalui
YouTube, jangan pernah mengabaikan tugas yang diberikan oleh ibu bapak guru. Karena bapak ibu guru itu setiap malam sudah merancang besok mau diberikan seperti apa dan apa yang harus dipelajari oleh anak-anak. Silakan dipelajari dengan baik, sehingga kalau kalian sungguh-sungguh mempelajarinya, insya Allah juga tidak kurang lah, artinya tidak ada bedanya dengan ketika kalian hadir di sekolah. Bedanya hanya kalau masuk sekolah kalian bertatap muka dengan ibu bapak guru, tapi kalau dengan cara PJJ kalian bertatap maya melalui platform ini misalnya. Demikian anak-anakku semua, mohon maaf Bu Ajana ini, Pak Takdir, Pak Haji Kombali, Miss Ria, dan Bapak Ibu Guru, Bu Lilis juga. Hanya itu yang bisa Al-Fakir sampaikan untuk ya katakan ya melempar masalah aja lah, bukan solusi saya katakan dan bukan pencerahan, tapi ya sama-sama ayo kita mencerahkan diri melalui forum silaturahmi ini, sehingga kita bisa bersinergi dengan baik, dan kita berharap mudah-mudahan Allah segera hapus wabah ini, pandemi ini dari Nusantara ini, dan sekaligus memotivasi kita untuk tetap menjaga protokol kesehatan, sehingga Januari mudah-mudahan target dari sekolah kita bisa bertatap muka di sekolah. Selanjutnya Bu Hajana ini, Pak Haji Kombali atau Pak Takdir yang baca doa atau bagaimana? Silakan Pak Murajat yang baca doa. Oh, dilanjut saja ya? Iya, dilanjut. Baik, terima kasih semuanya. Mohon maaf juga kepada semuanya. Mohon izin Pak Haji Kombali untuk melanjutkannya untuk kegiatan ini dengan doa. Baik anak-anakku semuanya, hadirin dan hadirat yang berkesempatan hadir di platform ini, mari kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita awali dengan membaca Ummul Quran. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita bersama didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadiniyah wal kunniyatin sholihah wa hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Astaghfirullahaladzim, lakal hamdi maulana ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirina wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadati ashabina sadatina rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana la ta'budu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'alim sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighra wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil 'uqadu wa tanfariju bil qurba wa taqdu bil hawaiju wa tunalu bihi ar-raghaibu wa husnul khawatim wal istasqal ghamam bi wajhil karim ala alihi wa sahbihi kullu mati wa nafasin adati kulli ma'lumin lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbi qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tahassanna bizil izzati wal qudrati wal jabarut wa tawakkalna al hayyul qayyum alladzi la yanam wa la yamut. Dakhulna fi hifdzillah wa dakhalna fi khirzillah wa dakhalna fi amanillah. Nasrum minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin bihaqqika ya ain sod kufina wa bihaqqi hamim ain sin qaf kumina wa bila haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ftah lana futuhal arifin wa hifdzul mursalin fahman nabiyyin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la taj'al lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'aiban illa satartah wa la dainan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wala faqiran illa aghnaitah wala jahlan illa 'allamtah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
Pak Ustadz Makmur untuk tausiah yang diberikan pada kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1442 Hijriah hari ini. Semoga yang disampaikan oleh Pak Ustadz Makmur tadi menjadikan kita semua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah buat kita. Uswatun hasanah pada diri Rasulullah sangat banyak sekali anak-anak sekalian. Dalam berkata-kata uswatun hasanah buat kita. Ketika beliau makan itu uswatun hasanah buat kita. Ketika beliau bekerja itu uswatun hasanah buat kita. Ketika beliau beribadah, sholat itu uswatun hasanah buat kita. Jadi Nabi Muhammad sudah selayaknya menjadi uswah, menjadi contoh teladan bagi kita semua umat Islam. Anak-anakku tolong ya, diperhatikan, tidak ada lagi uswatun hasanah yang lebih mulia dari Rasulullah SAW dalam segala perilaku kita sehari-hari. Baik anak-anakku sekalian, semuanya masih bersemangat? Masih bersemangat ya? Nah, Ibu ada kuis dulu nih sebelum kita melihat video. Betul tadi kata Pak Ustadz Mahmud bahwa sejarah Nabi ini berkaitan sekali dengan pelajaran di kelas 7. Kelas 7 semester 1 yaitu tentang sejarah Nabi Muhammad ketika di Mekah dan di Madinah. Nanti semester 2-nya baru Khulafaur Rasyidin, kelas 8-nya perkembangan ilmu pengetahuan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan kemudian perkembangan Islam di Nusantara di kelas 9. Ibu pengen tahu nih anak-anak menyimak atau tidak yang dijelaskan oleh Pak Ustadz Makmur tadi, ya. Jadi akan diadakan kuis yang bisa menjawab, sebutkan namanya dan kelasnya langsung. Jadi Ibu akan memberikan pertanyaan, lalu kalian sebutkan namanya, misalnya M. Faiz, kelas berapa ya? 73, misalnya gitu. M. Faiz 73 Bu, gitu ya. Nanti kita akan mencari videonya M. Faiz, baru menjawab. Paham anak-anak? Boleh audionya diaktifkan ya yang ingin menjawab. Pertanyaan pertama ya. Ini ada hadiahnya loh ya. Ada hadiahnya, nanti hadiahnya akan diinfokan belakangan. Karena siapa tahu nanti ada hadiah TV gitu ya. Bunda. Kita mulai ya. Pertanyaannya pertama, tadi Pak Ustadz Mahmud menjelaskan tentang macam-macam kerja ya. Ada kerja cerdas, ada kerja keras, kemudian ada kerja ikhlas. Coba dijawab, kerja yang seperti apa? Yang menghasilkan rezeki yang tanpa batas. Rezeki tanpa batas itu dari mana saja, dari pintu mana saja, Allah akan bukakan rezekinya. Kerja yang seperti apa yang akan menghasilkan rezeki seperti itu? Silakan yang bisa menjawab. Mas Sofan kelas 86. M. Sofan kelas 86. Ya. Silakan dicatat ya. Sebentar ya. Mau dicatat dulu. Silakan dijawab M. Sofan. Apa jawabannya? Kerja ikhlas Bu. Iya, betul. Jawabannya kerja ikhlas. Ya, bagus. M. Sofan bisa memberi penjelasan sedikit kerja ikhlas itu seperti apa sih? Kerja ikhlas? Ya itu. Itu kayak kerja yang tidak mengharapkan, kerja yang hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ibu rasa sudah paham nih Sofan, cuma mungkin
Grogi ya. Topan ya. Kita lanjut dengan pertanyaan kedua ya. Topan dari kelas 86 sudah dicatat. Baik. Kembali Ibu akan ulas tentang bekerja ya. Kalau anak-anak kan belajar itu ya bagian dari bekerja juga. Proses sebelum kita sukses di masa depan adalah kita awali dengan belajar kemudian kita bekerja dengan baik. Nah, pertanyaannya adalah bekal untuk bekerja keras, bekal untuk kerja cerdas, bekal untuk kerja ikhlas. Apa sih bekalnya? Ya, siapa yang bisa menjawab? Apa bekal supaya kita dapat bekerja keras, dapat bekerja dengan cerdas, dapat bekerja dengan ikhlas? Apa bekalnya? Silakan yang bisa sebutkan namanya. Bapak Ibu Wali kelas juga boleh nih kalau mau ikutan. Ayo anak-anak, ayo silakan. Nanti hadiahnya akan dikirimkan langsung ke nomor handphone kalian. Ada? Kayaknya pembina OSIS mau jawab nih. Pembina OSIS. Anak dulu nih. Ayo jangan sampai patah nih. Jangan sampai patah nih ambil hadiahnya nih. Ayo jawab, silakan. Ayo. Ayo Tidak ada. siapa yang mau tanya? Jawab. Jawab. Bukan Ada? Tidak ada. Wah. Tapi nggak tidur kan ya? Dengerin ceramah Pak Mamur nggak tidur dong? Pak Isti bisa mengikuti dari awal. Agisan, Lila, Adani, Muhammad Farel. Ayo siapa yang mau jawab? Apa bekal untuk bekerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas? Kita tuh harus membekali diri kita dengan apa? Ih, gampang banget ini. Saya Bu. Iya, siapa tuh namanya? Aulia Janifa dari kelas 73. Oke, Aulia Janifa dari kelas 73. Silakan dijawab. Lihat dari hati. Lihat dari hati. Ya. Gimana nih? Coba juri. Bekal untuk bekerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Niat dari hati. Diawali dengan niat dari hati. Boleh. Betul. Jawabannya boleh. Ya, artinya masih nyambung. Ada lagi yang ingin menambahkan? Ini berkaitan dengan tugas utama kalian. Jawabannya. Virus 86, Bu. Virus 86. Silakan dijawab Virus. Apa betul? Pengetahuan. Pengetahuan, ya betul. Pengetahuan atau pengetahuan. Ini kan untuk belajar, untuk mendapatkan ilmu. Orang yang berilmu akan bekerja dengan baik, akan bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja dengan ikhlas, karena tahu ilmunya. Orang yang tidak tahu ilmunya tidak akan bisa melakukan proses-proses seperti itu. Ya, terima kasih. Anak-anak sudah mengikuti kuisnya. Ya, kita lanjutkan dengan tayangan tentang sejarah Nabi Muhammad SAW ketika berhijrah di Madinah. Ya, Ibu ambil video tersebut dengan alasan hijrah membutuhkan keberanian, membutuhkan tekad, membutuhkan keistiqomahan, membutuhkan ikhlas untuk meninggalkan hal-hal yang sudah biasa kita lakukan sebelum hijrah. Baik anak-anak, tolong disimak video berikut ini. Durasi kira-kira 13 menit,
tidak lama. Setelah itu kita quiz lagi. Ya, jadi tolong diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu coba share. Ya, sudah nampak ya anak-anak? Ya, ini film hijrahnya Nabi Muhammad ke kota Madinah. Hanya 13 menit durasinya. Bentar ya. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. No man can survive that heat. Maybe obliged to free you this the blessed, your city, messenger of God. You will stay with me, messenger of God. I have the best house in Medina. You will give me the honor of keeping you. Stay with me! Please. How can the prophet choose between so many welcomes? Where God guides his camel to stop, there he will build his house. All agreed? We turn Qazwa, his camel, loose. And where Qazwa sits, the prophet stays. Clever man. Choice made by a camel can offend no one.
Here we will build a house of the prophet. And our first meeting place, a prayer house. The first mosque of Islam here. How old are you? Iya, itu anak sudah menyaksikan sedikit tayangan tentang sejarah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah atau Yathrib. Ya, anak-anakku sekalian, ada yang ingin memberikan komentar tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah dilihat dari tayangan yang tadi sudah kalian saksikan? Apa tantangan Nabi Muhammad ketika tiba di kota Madinah? Ada yang bisa memberikan jawaban? Ada? Ayo, jangan takut salah. Silahkan. Tantangan apa saja yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW ketika tiba di kota Madinah? Mungkin ada yang sudah tahu sejarahnya. Yang pertama-tama dilakukan oleh Nabi Muhammad apa saja? Partisipannya sudah 387 di Pak Takdir, ya, sudah berkurang. Yuk, pertanyaan Ibu hanya satu saja, silahkan dijawab. Baik, kalau gitu Ibu ganti pertanyaannya ya. Tadi yang dibangun pertama kali adalah masjid, ya, sebuah masjid. Pertanyaannya adalah, mengapa sih Nabi Muhammad SAW ketika tiba di Madinah yang dibangun adalah masjid, bukan rumahnya beliau sendiri? Padahal kalau dari sisi manusiawi kita lihat bahwa kebutuhan yang pertama harusnya yang dibangun adalah rumah, tempat tinggal, tempat berteduh.
Oh, yang dibangun masjid. Ayo, apa alasannya? Ini bebas nih, boleh dijawab apa saja menurut kalian, menurut hemat kalian ya. Yuk, silakan sebutkan nama dan kelasnya. Ada? Pak Tafsir mau jawab, paling Pak Tafsir ya. Ayo nak, jangan sungkan nak. Dari YouTube juga boleh, dengan diketik ya. Iya ya, boleh dengan diketik. Dia sedang mengamati YouTube-nya. Wah, nggak ada juga. Di situ ada nggak Miss Ria? Oh, suaranya putus-putus. Suara ibu putus-putus. Yang gampang nih ya, level C1 nih. Ibu tanya nih level C1. Usia berapa saat Nabi membangun masjid di kota Madinah tadi? Ayo, sebutkan nama dan kelas. Saya Arjuna dari kelas 72. Siapa? Saya Arjuna dari kelas 72. Bapak kelas 72. Silakan dijawab, Pak. Di usia 53 tahun. Iya, betul. Usia 53 tahun. Betul, ini tadi ada. Padahal dia usianya 53 tahun, tapi masih kuat untuk membantu pembangunan masjid. Sebenarnya kuat itu muncul dari semangat di dalam dirinya ya, di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Oke, satu lagi, pertanyaannya masih sama yang tadi. Kenapa yang dibangun masjid dulu? Kenapa coba? Ayo. Hadiahnya ini paling besar ya? Ria. Paling besar yang Ria ya hadiahnya ya. Ukurannya. Itu jauh lebih menguntungkan daripada Jawab siapa? Nama dan kelas. karena membangun masjid itu jauh lebih menguntungkan daripada membangun beberapa rumah. Siapa nama? Nama dan kelas. Ais. Oh, Faiz. Ya, kelas 73. Oh, Faiz kelas 73. Coba jawabannya apa? Karena membangun masjid itu jauh lebih menguntungkan daripada membangun beberapa rumah. Karena membangun masjid itu jauh lebih menguntungkan dibandingkan membangun rumah. Betul? Jawabannya seperti itu? Boleh nggak lebih detail? Apa sih keuntungannya membangun masjid? Untuk menurut pandangan Nabi Muhammad ya, ketika itu, bisa dispesifikan, bisa lebih detail. Keuntungannya apa? Karena itu juga jadi masjid pertama umat muslim, bisa ibadah ramai-ramai, terus bisa neduh di sana juga. Jadi masjid pertama, tempat ibadah, tempat berkumpulnya umat. Ya, Ibu anggap jawabannya betul. Ya, silakan berikan tepuk tangan virtual. Mana tepuk tangan virtualnya? Ya. Jawaban dari YouTube dan dari streaming ya, dari Celia Erusna Mayola, kelas 86. Jawabannya adalah karena Nabi Muhammad merupakan seorang yang lebih mementingkan umatnya dibandingkan dengan diri sendiri. Ya, itu juga jawabannya betul. Ada lagi Ria. Karena masjid itu paling penting karena bisa membuat umat muslim ibadah secara bersama-sama atau berjamaah. Oke ya, dua yang kita ambil dua. Dan dia sama siapa tuh? Muhammad Firman Aziz. Fauzan Muhammad. Ya, Fauzan yang mana? Fauzan ya. Dan lebih menguntungkan. Kita ambil dua aja. Ya. Tadi yang dari Zoom sini tadi Faiz ya Pak. Faiz. Ya, baik ya anak-anakku sekalian. Terima kasih anak-anak kelas
mengikuti kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1442 Hijriah ini dengan baik, dengan hikmat, dengan penuh keikhlasan. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang dapat membalas segala kebaikan anak-anak. Hanya Allah nanti yang bisa menuliskan ganjaran untuk kalian. Yang jelas dengan mengikuti kegiatan ini, insya Allah anak-anak nanti ke depan menjadi anak yang soleh dan soleha, anak yang bertanggung jawab, anak yang memiliki kepedulian tinggi, dan anak yang cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk para pemenang nanti akan dihubungi langsung oleh Bu Nay. Ya, nanti dihubungi, silahkan anak-anak boleh menghubungi Bu Naili yang tadi sudah disebutkan namanya ya. Nanti akan diberikan hadiah. Kita tutup Pak Takdir. Ada pesan dulu sebelum ditutup? Tidak ada. Sudah ya, itu pada Ibu. Nah, semuanya. Anak-anak sekalian, mari kita tutup kegiatan kita hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, anak-anakku sekalian, terus istiqomah menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah buat diri kita dalam hal apa saja. Semua perilaku kita, semua kita memfokuskan diri kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari sama-sama kita tutup kegiatan ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Ibu mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Inilah yang bisa kita saksikan dari SMP Sultan 21 Jakarta dalam kondisi pandemik COVID-19. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala segera menghilangkan wabah ini dari bumi Indonesia sehingga kita bisa bertatap muka lagi di sekolah, belajar seperti biasa, bersemangat terus meskipun kita berada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas kehadiran terima kasih atas infonya dan juga informasi kepada anak-anak. Silahkan anak-anak boleh meninggalkan ruang Zoom kita pada hari ini. Assalamualaikum, sampai bertemu lagi anak yang soleh dan soleha. Terus kita bersemangat menjalani hari-hari belajar dengan giat. Ya, silakan boleh leave dari ruang Zoom siang kali ini.